Hi, it's me again. Kali ini saya akan memberitahu kalian cara bicara bahasa Inggris yang artinya sedang terjadi di masa lampau. Perhatikan kalimat berikut. Saya makan tadi malam dan saya sedang makan tadi malam. Kedua kalimat tersebut sama-sama menyatakan aktivitas yang sama, yaitu sama-sama makan tadi malam. Bedanya adalah yang satu cuma makan dan yang satunya lagi sedang makan. Contoh kedua adalah Markona belajar bahasa Inggris tadi pagi dan Markona sedang belajar bahasa Inggris tadi pagi. Kedua kalimat tersebut menyatakan aktivitas yang sama, yaitu belajar bahasa Inggris tadi pagi, namun memiliki arti yang berbeda karena yang satu artinya Markona belajar bahasa Inggris tadi pagi dan satunya lagi ada sedangnya, yaitu Markona sedang belajar bahasa Inggris tadi pagi. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan cara membuat kalimat yang artinya sedang terjadi di masa lampau atau biasa dikenal dengan nama past continuous tense. Mari kita mulai. Sebelum dapat menyusun kalimat yang artinya sedang di masa lampau, kita harus tahu to be untuk kalimat lampau itu apa aja. To be untuk kalimat lampau yang berarti sedang terjadi di masa lampau atau bahasa kerennya adalah past continuous tense ada dua, yaitu was dan were. Was dipakai untuk subjek I, he, she, it dan subjek berjumlah satu atau subjek yang tidak bisa dihitung. Dan were dipakai untuk subjek you, we, they dan subjek lebih dari satu. Perhatikan contoh berikut ini. Seekor kuda bahasa Inggrisnya adalah a horse. Maka karena subjeknya cuma satu, maka to be-nya adalah was. A horse was. Hujan bahasa Inggrisnya adalah rain. Maka karena subjek tidak bisa dihitung, maka to be-nya adalah was. Rain was. 10 murid bahasa Inggrisnya adalah 10 students. Karena subjek jumlahnya lebih dari satu, maka to be-nya adalah were. Teman-teman bahasa Inggrisnya adalah friends. Maka karena subjek jumlahnya lebih dari satu, maka to be-nya adalah were. Mari kita lanjutkan. Kalimat yang berarti sedang terjadi di masa lampau, maka kata kerjanya pasti ada akhiran bunyi ing-nya. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. I was eating this morning. Artinya saya sedang makan tadi pagi. They were studying English yesterday. Artinya adalah mereka sedang belajar bahasa Inggris kemarin. Markona was singing last night. Artinya adalah Markona sedang bernyanyi tadi malam. Gimana? Kalian pasti sudah mulai paham. Jadi semua kalimat yang berarti sedang melakukan sesuatu di masa lampau, maka kata kerjanya ada akhiran ing-nya. Ingat ya, harus ada kata kerjanya. Sekarang saya akan tunjukkan cara mengubah kata kerja ing sebelum kita belajar menyusun kalimat yang artinya sedang terjadi di masa lampau. Jika kata kerja hanya memiliki satu suku kata dan 3 huruf di belakang adalah konsonan, diikuti vokal dan diakhiri konsonan, maka huruf terakhir digandakan dan ditambahi ing. Misalnya cut. Cut hanya terdiri dari satu suku kata dan 3 huruf terakhir adalah C konsonan, U vokal dan terakhir T konsonan. Maka huruf terakhir yaitu T digandakan dan ditambahi ing, jadinya adalah cutting. Swim terdiri dari satu suku kata dan 3 huruf terakhir adalah W konsonan, I vokal dan terakhir M konsonan. Maka huruf terakhir yaitu M digandakan dan ditambahi ing, jadinya adalah swimming. Jika kata kerja berakhiran dengan huruf E, maka hapus E dan ganti dengan ing. Misalnya dance. Dance berakhiran dengan huruf E, maka E dihapus dan diganti dengan ing, jadinya adalah dancing. Smile berakhiran dengan huruf E, maka E dihapus dan diganti dengan ing, jadinya adalah smiling. Jika kata berakhiran dengan EE, YE, OE, tambahkan ing di belakangnya. Misalkan die berakhiran dengan YE, maka ditambah ing, jadinya adalah dying. See berakhiran dengan EE, maka ditambah ing, jadinya adalah seeing. Jika kata kerja berakhiran dengan IE, maka IE tersebut dihapus dan diganti dengan Y dan diikuti dengan ing. Misalkan lie berakhiran dengan IE, maka IE dihapus dan diganti dengan Y dan ditambahi ing, jadinya adalah lying. Die
die berakhiran dengan IE, maka IE dihapus dan diganti dengan Y dan ditambah ing, jadinya adalah dying. Jika kata kerja lebih dari satu suku kata dan berakhiran dengan huruf konsonan, vokal, dan L, maka L digandakan dan ditambah ing. Misalnya, travel. Travel terdiri dari dua suku kata dan diakhiri dengan V, E, dan L, maka L digandakan dan ditambah ing, jadinya adalah traveling. Cancel. Cancel terdiri dari dua suku kata dan diakhiri dengan C, E, dan L, maka L digandakan dan ditambahi dengan ing, jadinya adalah cancelling. Jika kata kerja lebih dari satu suku kata dan berakhiran dengan huruf R, maka R digandakan dan ditambahi dengan ing. Misalnya, river. River memiliki dua suku kata dan berakhiran dengan R, maka digandakan dan ditambahi ing, jadinya adalah referring. Defer memiliki lebih dari satu suku kata dan berakhiran dengan R, maka R digandakan dan ditambah ing, jadinya adalah deferring. Jika kata kerja memiliki lebih dari satu suku kata dan berakhir konsonan, vokal, dan diakhiri konsonan, maka huruf terakhir digandakan dan ditambah dengan ing. Misalnya, begin. Begin terdiri dari dua suku kata dan berakhiran dengan G, I, N, maka N digandakan dan ditambahi ing, jadinya adalah beginning. Submit. Submit terdiri dari dua suku kata dan berakhiran dengan M, I, T, maka T digandakan dan ditambahi dengan ing, jadinya adalah submitting. Selain yang saya sebutkan tadi, cukup tambah ing aja, ya kira-kira seperti itulah. Selanjutnya yaitu pokok dari pembahasan kita, cara menyusun kalimatnya. Caranya adalah untuk kalimat positif, subjek diikuti to be, was, dan were, dan diikuti kata kerja ing atau verb ing dan diikuti objek. Ingat ya, harus ada kata kerjanya. Contohnya adalah, kamu sedang makan tadi pagi, bahasa Inggrisnya adalah kamu, bahasa Inggrisnya adalah you, to be untuk you adalah were, dan makan bahasa Inggrisnya adalah eat, dan jadikan bentuk ing adalah eating, jadinya adalah you were eating this morning. Sastro sedang mengajari Sri tadi malam, bahasa Inggrisnya adalah to be untuk Sastro adalah was, mengajar bahasa Inggrisnya adalah teach, dan dijadikan verb ing adalah teaching, jadinya adalah Sastro was teaching Sri last night. Mudah bukan? Sekarang kita rubah kalimat tersebut jadi kalimat negatif. Dan rumusnya adalah subjek diikuti to be, was, dan were, diikuti not, diikuti verb ing atau kata kerja ing, dan diikuti objek. Kamu sedang makan tadi pagi dijadikan negatif adalah kamu tidak sedang makan tadi pagi, bahasa Inggrisnya adalah you were not eating this morning. Sastro sedang mengajari Sri tadi malam dijadikan kalimat negatif adalah Sastro tidak sedang mengajari Sri tadi malam, bahasa Inggrisnya adalah Sastro was not teaching Sri last night. Sekarang kita jadikan kalimat tersebut menjadi kalimat tanya. Rumusnya adalah to be, was, dan were diikuti subjek, diikuti verb ing, dan diikuti objek diakhiri tanda tanya. Dan jawabnya kalau ya, yes, subjek diikuti to be, kalau tidak, no, subjek diikuti to be not. Kamu sedang makan tadi pagi dijadikan kalimat tanya menjadi apakah kamu sedang makan tadi pagi, bahasa Inggrisnya adalah were you eating this morning. Dan jawabnya adalah karena yang ditanya adalah kamu, maka si lawan bicara akan menjawab yes, I was, dan kalau tidak adalah no, I was not. Sastro sedang mengajari Sri tadi pagi dijadikan kalimat tanya menjadi apakah Sastro sedang mengajari Sri tadi pagi, bahasa Inggrisnya adalah was Sastro teaching Sri this morning, dan jawabnya adalah karena subjeknya Sastro dan bisa diganti dengan kata ganti subjek, maka kalau ya, yes he was, dan kalau tidak, no he was not. Nah, itu tadi beberapa contoh kalimat yang berarti sedang terjadi di masa lampau dan semuanya memiliki kata kerja. Bagaimana kalau kita mau membuat kalimat tanpa kata kerja tapi berarti sedang? Misalkan saya sedang sedih kemarin. Kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja, terus caranya agar memiliki arti sedang gimana?
Untuk kalimat dengan kata sifat dalam bahasa Inggris setahu saya tidak bisa ditambah dengan ing. Misalkan, saya sedih kemarin, bahasa Inggrisnya adalah I was sad yesterday. Dan kalau saya sedang sedih kemarin, bahasa Inggrisnya tetap sama, yaitu I was sad yesterday. Contoh lain, mereka bahagia bulan lalu, bahasa Inggrisnya adalah they were happy last month. Dan kalau mereka sedang bahagia bulan lalu, bahasa Inggrisnya adalah tetap, yaitu they were happy last month. Dan saya rasa pembahasan tentang kalimat yang berarti sedang terjadi di masa lampau harus saya akhiri sampai di sini. Dan untuk pembahasan bentuk kalimat yang lain silahkan pantau di channel saya terus, karena saya selalu update video-video baru tiap minggunya tentang bahasa Inggris, baik bahasa Inggris untuk materi sekolah maupun bahasa Inggris untuk percakapan. Bye-bye.